negeri ini memanggilmu kawan. Selamat malam Bu Parwati. Selamat malam Bu Neti. Apa kabarnya? Baik Bu. Oh iya, mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya Bu ya, selalu semangat. Hari itu Ibu ada mau menceritakan sesuatu hal sama saya. Kayaknya sekarang ini ada waktu nih ya Bu ya. Boleh kita sedikit berbincang-bincang. Iya baik Bu. Ibu ada waktu kebetulan sekali Bu. Saya pengen cerita sama Ibu. Biar agak sedikit ringan apa yang saya rasakan saat ini. Ya. Oh ya, apa Bu yang mau Ibu ceritakan? Kalau boleh saya tahu. Ini Bu, masalah saya ini kadang bingung membagi waktu melaksanakan tugas ini Bu. Bagaimana caranya supaya semuanya selesai. Kadang banyak tugas-tugas yang terbengkalai karena kadang double kegiatan yang harus dilakukan. Jadi bingung kayak mana mengatur waktunya. Ya, jadi kayaknya dengan tugas yang menumpuk, kita sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan barangkali itu yang membuat ibu menjadi beban buat ibu ya. Iya, itulah yang menjadi beban. Kadang tugas yang satunya jadi terbengkelai karena ngerjain tugas yang lainnya. Itulah masalahnya jadinya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu selain menjadi kepala sekolah, menjadi ibu rumah tangga, tugas-tugas yang Ibu kerjakan, kira-kira Ibu melaksanakan tugas itu penuh dengan keinginan atau ada rasa malas atau tidak mau untuk melaksanakan tugas-tugas yang Ibu lakukan itu, atau karena ada suatu beban pikiran yang berat atau penyakit yang Ibu rasakan gitu kan, atau kecapean dengan kerjaan Ibu seharian. Apa ada hal-hal lain yang Ibu rasakan? Tidak ada sih sebenarnya Bu. Hal lainnya yaitu tadi kadang di sekolah saya ada jadwal masuk kelas, rupanya ada undangan rapat keluar, lagi ada tamu yang baru diselesaikan karena katanya anak bermasalah, kepala sekolah harus ikut. Jadi waduh, kadang bingung mau membagi waktunya ini, mau yang mana dulu yang mau dipegang. Kira-kira untuk hal yang seperti ini tetap kan bisa selesai dengan Ibu walaupun dengan waktu yang mepet. Saya yakin tugas-tugas itu pasti selesai dengan Ibu gitu kan. Nah, itu tadi berarti Ibu hanya membagikan waktunya saja yang belum bisa gitu kan. Tapi saya yakin Ibu bisa menyelesaikan tepat waktu. Kadang bisa, kadang tidak. Kadang bisa, kadang tidak ya Bu ya. Iya, kadang udah deadline-nya harus selesai, jadinya tidak selesai. Ya. Untuk yang tidak bisa Ibu lakukan, apakah Ibu ada merasa kenapa ya saya tidak bisa? Apakah nanti untuk kedepannya saya bisa nggak lagi melakukan tepat waktu? Ada nggak terpikir di pikiran Ibu untuk merubah cara Ibu atau kelalaian itu tuh supaya bisa jadi tepat? Ada nggak kepikiran di hati Ibu? Saya harus bisa tepat waktu. Yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Ada nggak kepikiran di hati Ibu? Ya, kepikiran supaya bisa tepat waktu saya harus melibatkan orang lain. Cuma terbebani lagi, jadi aduh merepotkan orang lain lagi, harus orang lain menggantikan. Seperti itulah kadang ya memang hal itu udah merupakan resiko tugas dan tanggung jawab, namun kadang di pikiran ini terbersit kok saya selalu pada saat saya harus bertugas digantikan ke orang lain, jadi sepertinya banyak merepotkan kawan jadinya.
Eh, Ya, waktu kembali ibu, ke dalam hati kali ya, hati kita sendiri kadang yang ya nggak ya. enak gitu. Eh, kalau ibu minta bantuan dari kawan itu, kira-kira kawan itu kan apa menerimanya itu dengan senang lah ibu ya, dengan membantu ibu. Itu kan teman itu kan tidak terbebani. Jadi saya rasa eh, kalau kita minta bantu sama orang tuh pasti tidak mungkin berkelanjutan ya. Kita minta bantu orang tuh pasti karena ada satu hal yang memang betul-betul mepet. Kira-kira bisa nggak ibu untuk kedepannya lagi saya harus bekerja sendiri. Saya tidak usah minta bantuan dengan orang lain lagi gitu. Ada nggak niat di hati ibu untuk merubahnya gitu? Ya, niatnya paling strateginya bisa dengan misalnya kalau bisa ada jadwal yang bisa digeser, ya digeser. Namun kendalanya kadang waktunya itu bersamaan, itu kendalanya. Jadi kedepannya supaya tidak banyak merepotkan kawan, salah satunya adalah itu mungkin menggeser waktu, mana yang bisa digeser, agendanya yang bisa digeser ke waktu yang lain. Itu dia. Berarti kan ibu sudah istilahnya sudah ada apa tuh niat atau udah ada pikiran untuk bagaimana ke depannya gitu kan, bagaimana merubah supaya kerjaan ibu ini selesai tanpa merepotkan orang lain kan gitu kan, udah ada niat ibu untuk istilah udah ada kepikiran di pikiran di kepala ibu ini ke depannya harus saya ganti dengan seperti ini. Iya. Berarti kalau untuk tugas-tugas lainnya ada beberapa tugas yang barangkali yang bersamaan. Kira-kira kalau yang bersamaan ini kira-kira ada nggak pikiran sama ibu bisa yang bersamaan ini bisa saya lakukan tanpa menghilangkan salah satunya. Kira-kira ada nggak terpecahkan di pikiran ibu tuh gimana ya yang bersamaan ini bisa saya kerjakan tanpa hilang salah satunya gitu kan? Iya, kepikiran ya salah satunya usahanya adalah meminta bantuan kepada teman lain yang kosong jamnya untuk menggantikan yang kira-kira bisa digantikan. Kalau tugas untuk rapat keluar tentu tidak bisa digantikan. Kalau pas ada jadwal ngajar, ada jadwal rapat keluar, maka saya akan mencari pengganti yang untuk mengajar di dalam kelas. Karena itu yang bisa digantikan. Kalau keluar biasanya kadang tidak bisa diwakilkan. Itu dia. Tapi bagaimanapun Bu ya dengan kerjaan yang empuk, dengan beban tugas yang banyak, saya yakin Ibu bisa mengatur waktu Ibu. Ya bagaimanapun kita juga butuh yang namanya istirahat. Jadi antara istirahat dengan jam kerja Ibu itu saya yakin Ibu bisa memberikan istirahatnya untuk diri ibu sendiri. Nah sekarang ibu bisa nggak kira-kira antara kerja, antara beban tugas, antara apa tuh ibu masuk kelas supaya ibu bisa istirahat gitu. Kira-kira bisa nggak ibu pikirkan saya juga butuh istirahat loh gitu. Dan saya juga tidak harus kerja gitu. Bisa nggak ibu memikirkan hal itu tuh? Istirahat tetap, kerjaan selesai. Bisa nggak kira-kira? Ya, bisa Bu. Ketika jam kerja sudah selesai, saya usahakan sampai di rumah bisa istirahat. Itu saja. Harus ada waktu istirahat, lalu nanti ketika memang ada tugas yang belum terselesaikan, tenaga sudah pulih, sudah fresh lagi, baru kerja lagi sore atau malam. Tapi kan setidaknya ibu sudah berusaha ya Bu ya, sudah berusaha untuk membagi waktu ibu dengan sebaik mungkin. Saya untuk kedepannya kira-kira ibu ada nggak untuk lebih menentukan waktu ini atau menjadwalkan dengan misalnya ini harus selesai dengan saya, hari ini selesai dengan saya. Kira-kira ada nggak kira-kira sama ibu untuk membuat ya, saya ada rencana untuk merencanakan misalnya hari ini saya catat pagi ngapain, nanti jam sekian harus masuk kelas, nanti jam sekian harus kemana ya saya usahakan seperti itu nantinya berkelanjutan biar
istilahnya jika ada yang berbenturan, kalau ada yang bisa digeser, digeser. Itulah rencana saya. Nah, ya. Berarti kan itu tuh kan sudah menjadi suatu pikiran Ibu akan memperbaiki waktu Ibu itu dengan membuat catatan. Karena kalau dengan membuat catatan itu kan berarti kita nggak lupa ya Bu ya. Yang hari ini. Jangan-jangan nanti kita kena keenakan lupa dengan jadwal yang penting. Kan itu kan dengan catatan itu merupakan suatu hal-hal yang penting yang kita buatkan jam segini hari ini harus saya lakukan gitu kan. Nah, jadi kalau sudah ada itu tuh kira-kira ini akan Ibu lakukan kapan? Ataukah Ibu melakukannya bisa berkelanjutan atau bagaimana? Ya, mulai besok lah. Mulai besok saya coba atur supaya tidak ada yang berbenturan. Dan seterusnya diusahakan selalu bisa mengatur waktu dengan baik sehingga bisa selesai semuanya. Iya, mudah-mudahan aja. Saya yakin Ibu bisa mengatur waktu yang baik, Ibu bisa lebih tanpa membebankan orang lain. Pekerjaan Ibu ini saya yakin Ibu bisa melakukannya. Apalagi Ibu guru yang senior, saya yakin Ibu bisa, gitu kan. Sekarang kira-kira setelah Ibu menceritakan hal ini, apa yang Ibu ambil hikmahnya dari cerita yang Ibu sampaikan sama saya? Ya, saya merasa sedikit ringan bisa bercerita dengan Ibu Neti. Semoga nanti ke depannya saya bisa terus konsisten untuk menjadwalkan waktu-waktu penting saya. Oke, waktunya habis.